Selamat pagi. Hari ini kita lanjut belajar matematika kelas 8, diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus dan balok. Pada video yang lalu kita sudah bahas kubus dan balok secara sekilas ya. Sekarang kita lanjut. Nah, diagonal bidang dan diagonal ruang. Diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan pada bidang. Paham ya? Lalu diagonal ruang itu adalah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan pada ruang. Oke, langsung aja kita lihat dalam kubus ini diagonal bidang. Perhatikan gambar berikut. Kubus ABCD EFGH ya, diagonal bidang. Kamu perhatikan ada garis yang berwarna biru. Sudah Miss tandain. Nah, contohnya pada bidang ABCD ya, alasnya ya. Miss ambil contoh diagonal bidangnya adalah BD. Nah, inilah yang dikatakan diagonal bidang ya, garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan. Atau bisa juga diagonal AC. Ini hanya contoh aja Miss ambil ya. Lalu pada bidang BCGF ya, Miss ambil contoh diagonal bidangnya BG ya. Bisa juga FC ya. Nah, untuk sejauh ini bisa ya yang diagonal bidang pada kubus. Lalu diagonal ruang tadi sama ya pengertiannya, bedanya ini hanya pada ruang ya. Lihat garis yang berwarna merah. Miss tarik garis dari titik A ke G ya, dua buah titik sudut saling berhadapan. Nah, ini yang dikatakan diagonal ruang, berseberangan titik sudutnya ya. Lalu EC ya, bisa juga HB dan DF. Oke, bisa ya. Oke, lanjut kita bagaimana menghitung panjang diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus. Oke, perhatikan gambar kubus berikut. Nih contohnya ada dua diagonal bidang Miss buat ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, jika diketahui kubus tersebut memiliki panjang sisi yaitu S cm ya, berapakah diagonal bidang AC? Misalnya ya, si AC yang ditanya ya. Oke, karena si AC yang ditanya berarti kamu perhatikan bidang ABCD. Nah, kamu lihat si AC ini membagi dua bidang ABCD ya, jadi dua. Jadi terbentuklah dua buah segitiga siku-siku ya. Nah, kalau kita tarik segitiganya ABC ya, seperti ini kurang lebih gambarnya. Nah, si AC, nah ini kan segitiga siku-siku, sikunya di B, dan kita tahu si AC ini adalah sisi miringnya, maka perlu kita mencari menggunakan Pitagoras ya. Panjang AB dan BC tadi sudah dikasih tahu yaitu S cm panjang sisinya ya. Maka dapat kita cari menggunakan Pitagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Kamu masukkan nilainya ya. AB sama BC tadi S ya, berarti S cm kuadrat tambah S cm kuadrat. Dapat hasilnya S kuadrat cm kuadrat tambah S kuadrat cm kuadrat. Dapatlah dia S kuadrat tambah S kuadrat itu 2S kuadrat ya. Oke, nah ini masih dalam pangkat 2 ya, kuadrat ya si AC. Nah, kita mau cari panjang AC, berarti harus kita akarkan. Sama-sama kita akarkan, dapatlah hasilnya akar dari 2S kuadrat yang bisa diakarkan itu S kuadrat ya. Ya, jadi S-nya keluar, sisa si 2 dalam bentuk akar, maka panjang AC adalah S akar 2 cm ya. Berarti panjang diagonal si AC S akar 2 cm. Perlu kamu ketahui dalam diagonal bidang, panjang diagonal bidang pada kubus selalu berakar 2. Jadi berapapun panjang sisinya, misalnya panjang sisi kubus itu 3 cm, maka diagonal bidangnya itu pasti selalu 3 akar 2 cm. Kalau tidak percaya nanti kamu buktikan ya. Oke, lalu bagaimana dengan diagonal ruang? Nah, diagonal ruang, oke, harusnya Miss gambar ya. Misalnya yang ditanya diagonal ruang itu EC, bisa lihat ya. Oke, EC. Nah, EC, nah kalau kamu lihat EC ini kita tarik
mungkin akan membentuk sebuah segitiga seperti ini, kurang lebih ya, segitiga EAC ya, di mana EA sama AC tegak lurus sehingga membentuk siku-siku. Jadi kalau sudah siku-siku berlaku Pitagoras ya, di mana yang menjadi sisi miringnya adalah si EC, maka dapat dicari ya. Langsung EC kuadrat sama dengan AE kuadrat tambah AC kuadrat. Nah, si AE tadi itu kan panjang sisi ya, panjangnya S cm tambah. Nah, si AC tadi diagonal bidang, dapat ya diagonal bidang tadi S akar 2, masukkan nilainya S akar 2. Nah, kamu kuadratkan, dapat hasilnya S kuadrat tambah 2S kuadrat. Nah, dijumlahkan dapat hasilnya 3S kuadrat. Kita mau cari EC, maka harus kita akarkan ini keduanya. Maka panjang EC sama dengan yang bisa diakarkan itu hanya S kuadrat ya, jadi yang keluar hanya S. Jadi sisa akar 3, maka panjang EC atau panjang diagonal ruang kubusnya S akar 3 cm. Oke, bisa dipahami sejauh ini. Jadi kalau ada contoh seperti ini ya, ini untuk diagonal ruang kubus. Diketahui panjang diagonal ruang kubusnya akar dari 75 cm. Ditanya panjang sisi. Nah, panjang sisi ya. Berarti langsung kita masukkan tadi rumusnya, panjang diagonal ruang kubus itu selalu berakar 3 ya, KS akar 3 cm. Nah, yang sudah dikasih tahu panjang diagonal ruang kubus akar 75 cm sama dengan S akar 3 cm. Yang mau dicari S-nya, maka akar 3 pindah ke sini jadi dibagi dapat hasilnya akar 25. Nah, akar dari 25 adalah 5, maka panjang sisinya adalah 5 cm. Oke, bisa dipahami. Sekarang kita ke balok. Nah, balok dan kubus sama ya, yang mana pengertian diagonalnya ya. Nah, ini dia diagonal bidang. Sudah Miss kasih tanda, perhatikan gambar berikut ya. Nih, ada EB, BC, HF, AC sama ya seperti kubus tadi ya. Begitu juga dengan diagonal ruangnya. Nih, perhatikan ya. Garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan pada ruang. Oke, sekarang kita ke contoh menghitung panjang diagonal bidang dan diagonal ruang pada balok. Oke. Nah, perhatikan gambar berikut balok ABCD EFGH ya. Oke. Nah, ada sebuah balok yang dimana panjangnya P cm, L cm, dan tingginya T cm ya. Oke, perhatikan gambar berikut kita. Kalau mau mencari diagonal bidang sama aja caranya seperti diagonal bidang kubus tadi ya. Kalau kamu paham konsepnya, kamu juga bisa mencari pada balok ya. Sekarang kita ke diagonal ruang balok ya. Nah, perhatikan ini gambar HB ya, itu merupakan salah satu diagonal ruang pada balok ya. Kalau kamu lihat HB ditarik seperti ini, terbentuk sebuah segitiga HDB ya. Siku-siku di mana siku-sikunya di D, maka berlaku Pitagoras. Nah, masukkan nilainya. HB kuadrat sama dengan HD kuadrat tambah DB kuadrat. Ada HD kuadrat tambah DB kuadrat, ini adalah diagonal bidang ya. Nah, diagonal bidang ini dapat dari, kalau kamu lihat ini segitiga juga ya, DB ini dapat dari si AD kuadrat tambah AB kuadrat, Pitagoras juga ya. Nah, maka HB kuadrat sama dengan HD kuadrat, ini merupakan tinggi tadi ya, berarti si T ya, T cm, lalu tambah AB kuadrat, ini adalah P. Nah, kamu perhatikan gambar lagi nanti ya. Lalu AD adalah L, maka dapat diagonal ruang pada balok adalah HB kuadrat sama dengan P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Nah, lalu kita kan mau cari HB ya, berarti harus diakarin nih, sama-sama diakarin. Dapat lagi ya, HB sama dengan akar pangkat 2 dari P pangkat 2 tambah T pangkat 2 tambah L pangkat 2 ya. Ini langsung cara cepatnya dikasih ya. Sekarang kita ke contoh ya, perhatikan gambar berikut. Ada sebuah balok ABCDEFGH di mana diketahui panjangnya 10 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya tidak diketahui. Nah, sebelumnya Miss kasih tahu sering bingung, sering ya banyak yang bingung, yang mana sih Miss panjang, lebar, dan tinggi. Nah,
Panjang itu adalah sisi terpanjang pada alas balok tersebut. Lalu lebarnya sisi terpendek pada alas tersebut. Dan tinggi yaitu sisi yang tegak. Oke, bisa ya? Berarti panjang dan lebar sudah dikasih tahu, tinggal tingginya yang belum dikasih tahu. Oke, langsung kita cari. Nah, masih ingat materi kemarin? Diketahui juga jumlah panjang rusuknya yaitu 80 cm. Nah, ini berkaitan dengan materi kita lalu ya. Nah, jumlah panjang rusuk 80 cm yang ditanya tinggi. Oke, langsung kita masukkan rumus jumlah panjang rusuk ya. Jumlah panjang rusuk itu rumusnya 4 kali P tambah 4 kali L tambah 4 dikali T. Oke. Nah, masukkan nilai yang sudah dikasih tahu. 80 cm sama dengan 4 kali P-nya tadi 10 cm tambah 4 dikali L-nya 6 cm tambah 4 T. Karena T belum diketahui ya. Itu yang mau dicari. Nah, langsung 80 cm sama dengan 4 kali 10 40 tambah 4 kali 6 24 tambah 4T. Nah, kamu jumlahkan 80 cm sama dengan 64 tambah 4T. Oke, kita mau cari T-nya, berarti biarkan 4T sendiri dulu sini ya. Berarti 64 ini harus kita hilangkan, yaitu sama dengan mengurangkan 64, biar 64 di sisi kanan hilang ya. Oke, ketika itu dikurangkan 64, maka sisi kiri juga dikurang 64. Maka 80 kurang 64 sama dengan 4T. Nah, sudah dikurangkan, dapat hasilnya 16 cm sama dengan 4T. Nah, kita mau cari T, berarti 4-nya harus kita hilangkan dengan membagi 4. Oke, sama-sama dibagi 4, dapat tingginya 4 cm. Bisa ya? Nah, karena sudah dapat, sekarang kita mau cari yang B ya. Yang ditanya itu BG, yaitu BG inilah diagonal bidang dari BCGF ya. Nah, diagonal bidang. Oke, langsung kita cari seperti yang tadi. Kita tarik segitiga ini BCG ya, dimana siku-sikunya itu adalah di C. Nah, BG ini sisi miring, maka berlaku Pitagoras. Oke, panjang BC tadi 6 cm, panjang CG atau tingginya adalah tadi 4 cm. Maka langsung kita cari, masukkan nilai BG kuadrat sama dengan BC kuadrat tambah CG kuadrat. Oke, BG kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 4 kuadrat. Dapat hasilnya BG kuadrat sama dengan 36 ditambah 16 yaitu 52. Nah, sama-sama di akar 52 dapat hasilnya 4 akar 13. Dapat nilai BG-nya 2 akar 13. Dapat 2 itu karena si 4 aja yang bisa diakarkan secara manual. Oke, bisa dipahami sampai sejauh ini. Oke, kalau sudah bisa, maka ini ada beberapa latihan yang boleh kamu kerjakan. Semoga membantu, dan video ini semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih.